sehingga sel yang ada di ginjal itu menjadi terganggu, ya, sehingga yang terjadi adalah kreatininnya naik, pengeluaran racun, fungsi ginjal itu ada mengeluarkan racun itu terganggu, akhirnya racun di ginjal, racun di dalam darah itu meningkat, anak tersebut harus dilakukan cuci darah. Bahwa fruktosa itu juga ternyata satu-satunya monosakarida, satu-satunya selain kalau glukosa atau galaktosa tidak, hanya fruktosa saja yang metabolit akhirnya itu dia juga bisa menghasilkan asam urat. Busana Inspira Movie oleh CHTTN Basic. Pilihan terbaik buat kamu yang mau bikin kaos. Menerbitkan dan cetak buku nggak ada yang semudah ini loh. Cetak satuan bisa, revisi suka-suka, menerima semua naskah yang kamu punya. Terlengkap dengan pelayanan terbaik. Sewa kamera ya di frame kamera aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, waktu Banjarmasin ini, sahabat-sahabat Inspira Movie ketemu lagi. Hari ini alhamdulillah bisa bertemu dengan sahabat yang lama nggak ketemu, yang beliau juga tokoh luar biasa, ya khususnya di bidang kesehatan, yang pastinya di Banjarmasin ini udah banyak yang mengenal beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Dokter Meldi. Waalaikumsalam. Masya Allah, luar biasa sekali. Pertama, saya ucapkan nih Dokter, selamat sampai datang kembali menuju Banjarmasin. Alhamdulillah. Kemarin datang itu, dan sehat. Dan sehat alhamdulillah ya. Jadi saya salut ya, di tengah-tengah kesibukan dokter masih bisa menyempatkan diri untuk ke tanah suci gitu. Jadi itu sebulan ya? Kalau ke tanah suci itu bukan menyempatkan diri, ya. Kalau seandainya memang ada panggilan, tugas, harus, itu jadi prioritas utama itu berangkat. Wah, masya Allah gitu. Prioritas. Kita tinggalkan pekerjaan yang ada di sini, berangkat di sana. Itu panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, luar biasa. Hari ini diberi kesehatan dok, kita bisa ketemu dan insya Allah hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sesuatu yang bermanfaat banget ya sahabat, jadi jangan di skip. Oke, nah hari ini dok, itu tuh sebenarnya kenapa sih Inspira Movie pengen ngobrol sama dokter? Baik. Itu karena salah satu kerisauan kita juga gitu kan. Saat ini banyak berseliweran gitu kan, berita-berita yang fenomena yang di usia belia udah kena penyakit seperti yang mestinya sebenarnya itu umumnya itu di usia-usia yang mungkin udah 40 ke atas segala macam. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, ini saya tuh pengen tahu nih. Belum lama ini ya, mungkin karena saya itu ya awam di bidang kesehatan. Belum lama ini saya baru mendengar istilah itu, zat yang namanya fruktosa itu. Fruktosa ya. Nah, itu kan nggak tahu nih, mungkin banyak juga yang nggak tahu nih sahabat-sahabat. Mungkin dokter bisa menjelaskan mungkin dari situ dulu awalnya nih. Fruktosa. Baik. Jadi memang kalau tadi yang dibicarakan oleh Mas Adi tadi bahwa ada berita-berita ya, berita-berita yang berseliweran bahwa ini ada suatu penyakit-penyakit seperti ada gagal ginjal ya yang saya baca itu, kemudian kegemukan dan sebagainya. Dan yang saya baca itu penyebabnya itu katanya adalah karena anak-anak itu suka minum minuman yang berpemanis seperti itu ya, minuman yang manis, minuman cepat saji dan sebagainya. Dan yang menjadi terduga itu adalah tadi yang disampaikan oleh Mas Adi karena adalah adanya fruktosa ya. Betul. Baik, kita berbicara dulu fruktosa. Ini sepengetahuan saya sebagai seorang dokter yang kami tentunya belajar biokimia dan salah satunya adalah apa yang disampaikan tadi. Baik. Apa itu fruktosa? Mungkin kawan-kawan yang mendengarkan di sini perlu juga harus memperhatikan apa itu yang namanya fruktosa. Jadi kalau kita makan nih, kita makan,
Kan kita sering dengar makan itu harus seimbang gizinya. Ya bukan makanan yang bergizi, karena semua makanan bergizi. Ada ini, ada itu, tetapi seimbang. Apa itu seimbang? Dia mencakup yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat itu adalah sumbernya energi. Kemudian yang kedua adalah protein. Protein itu adalah untuk membangun tubuh. Kemudian untuk memperbaiki sel-sel yang rusak dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah lemak. Lemak itu untuk apa? Cadangan. Cadangan energi. Kemudian juga kalau di dalam tubuh dia sebagai bantalan untuk melindungi organ-organ dari trauma. Ya. Kemudian setelah itu adalah elemen-elemen kecil tapi penting seperti apa? Mineral dan vitamin. Ya. Nah, dari yang saya sebutkan itu ada salah satu sumber energi, namanya adalah karbohidrat. Karbohidrat itu kan kita taunya nasi ya. Betul. Taunya nasi. Nah, sebenarnya karbohidrat itu banyak jenisnya. Dan karbohidrat yang paling sederhana kita menyebutnya dengan monosakarida. Monosakarida. Monosakarida itu adalah suatu karbohidrat di mana karbohidrat itu adalah yang paling sederhana, dia hanya terdiri dari satu molekul, ya bukan dari dua molekul. Nah, karbohidrat itu didapatkan dari pecahan dari makanan yang kita makan. Nah, apa saja karbohidrat yang sederhana tersebut? Yang karbohidrat yang sederhana tersebut itu terbagi menjadi 3 jenis. Ya, yang pertama adalah glukosa. Pasti kan pernah dengar kan glukosa. Nah, glukosa itu didapat dari mana? Oke lah, yang paling banyak kita dapatkan glukosa itu didapatkan dari nasi. Kita makan nasi. Nah, nasi itu kan termasuk karbohidrat kompleks kan. Kemudian kita kunyah, kemudian masuk ke dalam saluran cerna, kemudian masuk diserap, masuk ke dalam hati, dipecah, terbentuklah komponen paling sederhana namanya adalah glukosa. Oke. Kemudian yang kedua, komponen monosakaridanya itu adalah fruktosa. Jadi fruktosa itu juga adalah salah satu sumber energi. Jadi fruktosa itu adalah karbohidrat. Nah, banyaknya dari mana fruktosa tersebut? Fruktosa itu banyak didapatkan dari buah-buahan. Makanya sebenarnya kalau kita tidak makan nasi, lapar kita dapatkan dari buah-buahan itu bisa. Ya, makan anggur, makan apel, makan buah pir, makan apa lagi lah pokoknya yang mengenyangkan lah. Itu sebenarnya dia itu juga mengandung karbohidrat. Karbohidratnya itu apa? Dia itu akan dipecah menjadi yang paling sederhana monosakarida, namanya adalah fruktosa. Ya. Kemudian yang ketiga, ini memang jarang dibahas, namanya adalah galaktosa. Galaktosa juga adalah sumber karbohidrat. Didapat dari mana? Dari susu, keju, ada beberapa kacang-kacang itu juga mengandung suatu karbohidrat sederhana namanya galaktosa. Nah, galaktosa ini dalam pembelajarannya itu adalah bahwa nanti dia di hati juga akan cepat sekali diubah menjadi glukosa. Jadi galaktosa ini berubah menjadi glukosa. Sedangkan fruktosa itu tetap dia akan nanti masuk ke dalam metabolisme yang ada di dalam sel, sehingga dia nanti akan menghasilkan energi dan pecahannya itu nantilah kita akan bahas selanjutnya. Jadi intinya kawan-kawan yang dengar di sini harus diperhatikan bahwa fruktosa itu bukan suatu komponen yang berbahaya. Siapa tahu misalnya gara-gara dengar berita itu karena dia mengandung fruktosa misalnya, fruktosa itu disamakan dengan sianida misalnya, yang berbahaya, atau dianggap racun ya. Dianggap racun misalnya. Bukan. Jadi fruktosa itu adalah bagian dari monosakarida, bagian dari karbohidrat, bagian dari gizi yang kita makan juga. Cuma memang fruktosa banyaknya di buah-buahan. Ya, madu juga. Kalau glukosa banyak dari nasi, kemudian dari apa namanya? Bukan jagung ya, apa itu namanya? Ubi misalnya kita makan ya, itu glukosa semua. Dan memang glukosa itu yang banyak dipakai oleh tubuh untuk menghasilkan energi. Ya, dalam hal ini kita menyebutnya dengan kalori. Ya, seperti itu. Berarti pada dasarnya itu sebenarnya itu semua tuh kebutuhannya pada dasarnya. Pada dasarnya. Nah, ingat, sebenarnya pada dasarnya semua hal yang kita makan itu baik sebenarnya kalau itu seimbang. Cuma yang jadi permasalahan adalah ketika dia tidak seimbang. Tidak seimbangnya itu bagaimana? Karena dia merasa nyaman misalnya, enak minuman ini, padahal dia angka kecukupan gizinya udah berapa persen misalnya. Dengan minum ini angka kecukupan gizinya itu karbohidratnya sudah 100%. Dia sehari bisa minum 2-3. Itu kan berarti dia sudah kelebihan. Benar-benar. Nah, seperti itu. Masalahnya kita juga sebagai masyarakat nih nggak setiap hari kan bisa ngontrol badan gitu ya, Dok. Jadi
minimal kita harus tahu nih pengetahuan itu dulu, terus akhirnya bisa kontrol sendiri ya, terkait apa yang kita konsumsi gitu dok. Nah baik, jadi itu dia sahabat, fruktosa ya, dan galak apa tadi? Ada yang namanya glukosa, ada fruktosa, ada galaktosa. Itu masih kita bicara monosakarida, jadi karbohidrat paling sederhana. Nah, nanti kita bicara misalnya minuman berpemanis itu benar nggak mengandung fruktosa, nanti kita bicara. Nah ini kan kita langsung masuk ke intinya gitu ya. Jadi setelah kita membahas zat-zat tersebut tadi, benar nggak sih gitu ya sebenarnya penyebab entah itu sudah di usia yang memang 30-an 40-an atau ketika sekarang fenomena terjadi anak kecil ini udah pada cuci darah tuh. Benar nggak sih itu salah zatnya atau sebenarnya apa yang salah di sini dok, yang mesti diperhatikan dan diperbaiki dok? Kita tidak akan berbicara terlalu klinis ya, tidak berbicara terlalu klinis karena kalau kita berbicara nanti penyebab gagal ginjal pada anak itu apa penyebabnya, misalnya ya tentunya itu yang kompeten menjawab tentunya adalah dokter anak ya. Dokter anak dan divisinya adalah divisi nefrologi anak ginjal anak. Kalau kita bicara nanti gagal ginjal pada dewasa ya tentunya itu bicaranya adalah kawan-kawan penyakit dalam yang divisinya adalah divisi ginjal dan hipertensi. Tetapi kita akan berbicara secara umum kenapa ini bisa terjadi Baik, kita tadi berbicara fruktosa. Nah, fruktosa ini kenapa dia bisa menyebabkan terjadinya gagal ginjal kan seperti itu ya? Kenapa bisa terjadinya gagal ginjal? Sebenarnya kalau kita berbicara secara langsung sih sebenarnya agak sulit ya. Tapi saya sedikit memberikan gambaran. Jadi begini, minuman yang berperisa atau minuman yang menggunakan pemanis ya, khususnya bukan pemanis buatan ya, tetapi pemanis yang memang pemanis yang dari gula. Itu yang dipakai itu adalah sukrosa namanya. Jadi ada lagi namanya sukrosa. Sukrosa itu sebenarnya bahasa kitanya itu adalah gula dapur itu, gula putih kita itu adalah sukrosa. Jadi sukrosa itu terbuat dari apa? Sukrosa itu adalah disakarida. Dia adalah dua molekul yang digabung jadi satu. Gabungan antara fruktosa dengan glukosa. Jadi glukosa digabung dengan fruktosa dia menjadi namanya sukrosa, itulah gula. Nah, sukrosa inilah yang sering dicampurkan kepada minuman-minuman yang berpemanis untuk manis ya minuman tersebut, dan itu dikonsumsi khususnya tentunya pada anak-anak ya. Saya tidak akan menyebut merek ya tentunya karena kalau saya menyebut merek nanti ada yang tersinggung nanti ya pihak produsen minuman ya. Tetapi coba aja dicek misalnya minuman teh apa, teh itu, teh ini dan sebagainya itu dibaca komponennya, dia mengandung gula. Nah, gula itu adalah sukrosa. Ya. Nah, sukrosa. Dan kalau dilihat lagi kebutuhannya, angka kebutuhan gizinya, kadang dia itu sudah sangat tinggi angka kebutuhan gizinya. Sehingga kalau dia minum berkali-kali pada hari itu, maka dia akan melebihi dari angka kebutuhan gizinya tersebut. Dan ketika dia melebihi itu, maka yang terjadi adalah asupan dari karbohidrat, terutama asupan dari kalorinya itu menjadi meningkat. Nah, asupan kalorinya itu yang menjadi meningkat menyebabkan apa? Kalau pada anak yang paling utama itu karena dia sudah makan nasi, sudah minum yang berpemanis dan sebagainya, akhirnya terjadi yang namanya kegemukan atau obesitas. Oke, kita bicara itu dulu yang pertama ya, obesitas. Baik. Nah, apakah obesitas secara langsung itu menyebabkan gagal ginjal? Ya tentu tidak. Obesitas itu ya adalah suatu problem ya, problem yang cukup kompleks terutama pada anak, yang mana nantinya itu akan mengganggu metabolisme yang ada di dalam diri anak. Nah, metabolisme yang menyebabkan terganggu pada diri anak itu salah satunya adalah resistensi insulin ya. Jadi insulin yang fungsinya itu adalah memasukkan gula ke dalam sel itu menjadi terganggu resistensi, jadi resisten menjadi tidak terlalu berefek ya istilahnya tersebut, sehingga yang terjadi adalah ketika gula itu masuk ke dalam tubuhnya, insulin tidak mampu memasukkan gula itu ke dalam sel, sehingga gula itu banyak berkeliaran di dalam darah tetapi tidak bisa digunakan. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah gula darah yang tinggi. Nah, gula darah yang tinggi itulah yang menyebabkan terjadinya gangguan pada ginjal. Karena kita ketahui bersama bahwa gula yang tinggi ini menyebabkan suatu gangguan, terjadinya oksidasi, kemudian terjadinya ages dan sebagainya, sehingga
sel yang ada di ginjal itu menjadi terganggu, ya, sehingga yang terjadi adalah kreatininnya naik, pengeluaran racun, fungsi ginjal itu ada mengeluarkan racun itu terganggu, akhirnya racun di ginjal, racun di dalam darah itu meningkat, anak tersebut harus dilakukan cuci darah. Itu adalah salah satu kemungkinannya. Memang penyebab cuci darah pada anak itu ya banyak, ya bisa penyebab cuci darah pada anak itu namanya karena kelainan bawaan. Ya. Ada juga seperti itu. Ada kelainan bawaan yang menyebabkan ginjal itu tidak bekerja dengan maksimal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misalnya karena adanya anak tersebut dehidrasi. Ya, kekurangan cairan sehingga ginjal tidak mampu bekerja secara efektif untuk membuang racun-racun ginjal karena dia kekurangan cairan. Itu juga bisa menyebabkan gagal ginjal, tapi dalam hal ini gagal ginjalnya ada gagal ginjal akut. Bisa karena adanya keracunan. Keracunan makanan bisa menyebabkan terjadinya gagal ginjal. Bisa karena obat-obatan. Ya, obat-obatan juga bisa menyebabkan gagal ginjal. Dan salah satunya itu ada proses bukan proses degeneratif ya, proses metabolik, salah satunya karena kegemukan, gula darah yang tinggi sehingga ginjalnya menjadi terganggu, akhirnya terjadilah gagal ginjal pada anak. Waduh, Masya Allah ya, luar biasa. Aduh, ini informasi yang begitu mahal dan ini perlu diperhatikan banget. Kalau nggak pengen nanti kesulitan di belakangnya, mending mencegah dari awal. Nah, ini ngomong-ngomong mencegah nih, ya. Kita kan otomatis akan bertanya-tanya, terus gimana dong dok antisipasinya nih? Saya suka nih minum kemasan ini nih, saya suka nih, saya pengen tetap minum, tapi biar nggak kena itu tuh gimana antisipasinya? Baik. Oke. Sebenarnya begini ya, segala sesuatu itu akan menjadi tidak baik ketika itu berlebihan. Ya. Jadi misalnya ada yang mengatakan bahwa madu ini sunnah Rasul. Ya, misalnya ada yang mengatakan bahwa madu itu menyehatkan, ya betul menyehatkan. Tetapi kalau seandainya kita minum madu itu sehari bisa sampai satu toples misalnya, ya akan tidak baik juga bagi tubuh kita. Sama juga dengan minuman, ya. Kita tidak melarang misalnya anak-anak untuk minum minuman yang saset atau kemasan. Ya, minuman kemasan yang tentunya manis dan mereka tentunya suka ya. Tetapi kita harus kontrol. Karena kalau seandainya kita tidak mengontrol dan mereka berlebihan untuk meminum minuman tersebut, yang terjadi adalah penumpukan kalori ya, penumpukan gula yang ada di dalam tubuh yang nanti akan mengancam terhadap kesehatan tubuh dia ya. Dan ada beberapa teori yang pernah saya dengarkan bahwa ternyata fruktosa itu juga ya di laporan di jurnal, ternyata dia selain dia menyebabkan penumpukan dari gula darah sehingga terjadinya obesitas misalnya, ternyata fruktosa itu punya jalur inflamasi. Inflamasi itu artinya dalam bahasa umumnya peradangan. Inflamasi atau peradangan yang menyebabkan terjadinya peradangan pada sel ginjal. Nah, peradangan pada sel ginjal ini menyebabkan namanya fibrosis. Fibrosis itu istilahnya kalau kita bicara bahasa Banjarnya itu sel ginjalnya bakunat. Ya, bakunat. Bahasa Banjar. Ya, ada gangguan lah. Ya, parut, terdapat jaringan parut. Ya. Nah, kalau dia terjadi fibrosis, maka itu akan menyebabkan kerusakan pada ginjal. Ginjal tidak akan berperan efektif lagi untuk membuang zat-zat racun yang ada di dalam darah, sehingga zat racun itu menumpuk dan itu menyebabkan gagal ginjal. Ya. Nah, kemudian bahwa fruktosa itu juga ternyata satu-satunya monosakarida, satu-satunya selain kalau glukosa atau galaktosa tidak, hanya fruktosa saja yang metabolit akhirnya itu dia juga bisa menghasilkan asam urat. Nah, ini info yang penting ya, menghasilkan asam urat. Dan ya asam urat yang kita yang kadang kita bisa ke sana. Dia hasil metabolitnya itu adalah asam urat dari fruktosa tersebut. Dan asam urat itu kalau dia tinggi di dalam darah, dia akan menyebabkan misalnya kristal di dalam ginjal. Banyak sekali kasus orang dengan gagal ginjal itu karena asam urat yang tinggi. Ternyata setelah diperiksa ginjalnya terdapat batu di ginjal, dan batunya itu setelah diperiksa adalah batu urat, batu asam urat. Sehingga
Batu asam urat itu menyebabkan sumbatan-sumbatan di ginjal sehingga ginjal tidak bisa beroperasi atau bekerja dengan efektif sehingga terjadinya gagal ginjal, itu bisa terjadi juga. Baru tahu ya, bisa keluarnya bisa jadi asam urat. Kita nih mikirnya asam urat itu cuma dari jeroan gitu doang. Ya, karena kan dia kan dari purin ya, kalau dari jeroan. Nah, fruktosa ini juga ada beberapa teori mengatakan bahwa metabolitnya itu adalah asam urat. Oke, waduh, Masya Allah. Nah, jadi, aduh, ini menarik ya. Jadi kan ini tadi sudah nih dikatakan, dijelaskan zatnya, kemudian juga polanya harusnya bagaimana. Nah, ini sekarang untuk mendeteksi nih, Dok. Mendeteksi. Ini orang mesti tahu nih. Iya. Bagaimana orang itu supaya tahu gejala-gejalanya itu bagaimana. Terus kan ini soalnya gini, Dok. Belum lama ini saya punya kerabat nih. Temannya kerabat, saya punya saudara, temannya saudara tetangga. Jadi dia itu nggak kenapa-napa, Dok, jarang sakit. Usia berapa? 50-an. Oh ya, udah dewasa berarti ya. Udah dewasa sih. Usia 50-an nggak pernah sakit, Dok. Ya. Tahu-tahu kolaps, seminggu meninggal. Ternyata tinggi gulanya. Gulanya. Kemudian ginjalnya? Ceritanya sampai segitu doang. Takutnya ini mungkin kalau menurut dokter, oh ini bisa komplikasi ini atau gimana, kan ahlinya dokter gitu. Kita takutnya gitu nih, ini saya ini lagi sehat nih, Dok, ngerasa sehat gitu kan, fit. Tahu-tahu kolaps, nggak ketolong lagi gitu. Ya jangan lah, insya Allah. Oh, jangan. Jadi kalau kita berbicara gula darah nih ya kita juga harus hati-hati ya, terutama misalnya usia tadi dibicarakan sudah di atas 50 tahun. Kemudian kalau kita hitung indeks massa tubuh kita, indeks massa tubuh itu artinya perbandingan antara berat badan dengan tinggi badan kita itu didapatkan kita sudah mulai overweight, ya mulai kelebihan berat badan, bahkan bisa sampai obesitas ya. Langsung megang perut, Dok. Kalau di perut kelebihan tuh namanya obesitas sentral. Kalau laki-laki itu di atas 90 lingkar perutnya, kalau di atas 90 dia disebut obesitas sentral. Kalau pada wanita di atas 80. Ya, oke. Nah, kalau kita sudah merasa kita overweight, kemudian gaya hidup kita juga tidak baik, misalnya terlalu banyak tidur, udah olahraganya sedikit, kemudian suka makan minum yang manis, makan yang berlemak, misalnya seperti itu, disuruh gerak sedikit malas. Nah, ini risiko nih sudah. Ya, kita bicara risiko ya, bukan tadi pertanyaannya kan bagaimana mengetahui. Ini risiko dulu. Risiko itu ya belum tentu dia terkena, tetapi dia punya risiko yang tinggi. Nah, kemudian setelah itu dengan risiko yang tinggi itu kita lihat lagi gejalanya. Gejalanya misalnya, kok dalam beberapa bulan ini saya sering cepat capek. Kalau seandainya dulu itu jalan 200 meter, 300 meter nggak masalah. Tapi sekarang kalau jalan 200-300 meter kok ngos-ngosan. Hati-hati nih. Berarti warning bahwa ada sesuatu hal yang tidak wajar di dalam tubuh kita. Kemudian selanjutnya, kenapa tangan saya, kaki saya ini sering kesemutan? Nah, itu tanda-tanda dari, bukan tanda, gejala ya, gejala dari gula darah. Gejala dari gula darah itu paling sering itu adalah kesemutan. Kok tangan, kaki tidak merasa? Nah, itu adalah kesemutan. Baru duduk bersila bentar udah kesemutan. Nah, bisa. Kalau dulu kan nggak ada masalah misalnya. Kemudian sering malam hari itu terbangun karena pengen kencing, pengen pipis. Dulu tidur paling jam 2 atau jam 3 bangun, atau paling pipis, subuh gitu ya. Atau menjelang subuh bangun, pipis, dah selesai, siap-siap untuk sholat subuh misalnya. Tapi kok sekarang tiap 2 jam misalnya bangun kencing lagi, 2 jam bangun kencing lagi. Hati-hati, kemungkinan itu adalah suatu ya gejala, indikasi gejala dari gula darah yang meningkat. Ya, tambah lagi misalnya yang lebih spesifik apa? Mata jadi kabur misalnya. Kemudian kok sering haus, sering minum air putih. Kemudian mohon maaf nih ya, untuk keluar, untuk suami istri misalnya. Kok misalnya tidak mau bangun lagi nih, yang dulunya itu perkasa sekarang kok lembek. Nah, itu hati-hati. Itu juga salah satu gejala dari gula darah. Jadi kalau seandainya itu terjadi, wajib harus langsung periksa. Ya, karena mungkin saja gula darahnya sudah tinggi. Jangan sampai nunggu kolaps seperti tadi ceritanya. Nanti kalau seandainya nunggu kolaps seperti tadi, misalnya begitu tidak periksa,
tiba-tiba kok mata saya kok seperti berkunang-kunang, lemes, jatuh, langsung komplikasi dari gula darah. Apa komplikasi dari gula darah? Stroke, penyakit jantung koroner, dan salah satunya seperti yang kita bicarakan tadi, gagal ginjal. Gagal ginjal juga komplikasi dari gula darah. Jantung itu bisa dari situ juga? Iya, penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner itu pembuluh darahnya tersumbat. Kenapa bisa tersumbat? Karena pembuluh darahnya itu kaku awalnya itu akibat dari gula darah yang tinggi. Nah, jadi gula darah ini orang sering menyebutnya dengan mother of disease, ibunya segala penyakit. Kalau hipertensi orang menyebutnya dengan pembunuh berdarah dingin, ya, silent killer. Tetapi kalau gula darah kita menyebutnya dengan mother of disease, ibu dari segala penyakit. Karena dari gula darah muncullah penyakit jantung koroner, dari gula darah muncullah stroke, dari gula darah muncullah gagal ginjal, dari gula darah muncullah amputasi pada kaki. Jadi itu harus diperhatikan pemirsa sekalian, apa yang tadi saya jelaskan itu. Kalau seandainya gaya hidup tidak baik dan sebagainya, ada gejala, segera deh periksa ke dokter, periksa gula darahnya agar secepatnya diobati. Aduh, Masya Allah ya, luar biasa. Kadang-kadang ini sesuatu yang kita remehkan, Dok. Semua serba keterkaitan luar biasa ya. Jadi sampai faktor tadi disebut ada faktor kalau udah merasa yang malas segala macam, itu sebenarnya memang nggak hanya sekedar dari sisi kita kedisiplinan aja ya, tapi dari sisi kesehatan ternyata ngefek juga ya. Iya, betul. Aduh, luar biasa nih sahabat. Aduh, sangat luar biasa sekali informasi yang dibagikan Dokter Meldi pagi ini. Mudah-mudahan nih sahabat-sahabat nih memang benar-benar nyimak, dan setelah nyimak itu langsung diimplementasikan lah gitu. Nah, biasanya kita tahu tapi diabaikan. Nah, ini kadang-kadang banyak penyakit masyarakat kita seperti ini, Dok ya. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat bisa terutama tadi yang kita bahas di awal ya, tentang masalah minuman berpemanis itu ya juga. Jadi anak-anak. Jadi sebenarnya masih tetap boleh aja. Boleh. Kenapa buktinya boleh? Sebenarnya minuman dalam kemasan itu kan dapat izin ya dari BPOM pengawas obat dan makanan. Artinya sebenarnya dalam hal yang normal saja dia tidak berbahaya. Kenapa berbahaya? Kembali saya tekankan tadi bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tentu akan berbahaya. Nah, termasuk tadi minuman-minuman kemasan yang manis itu dia mengandung fruktosa. Kalau seandainya dia berlebihan ya tentunya juga akan berbahaya. Oh ya, sedikit lagi, Dok. Itu katanya fruktosa kan sama glukosa itu kan beda tuh. Beda. Dia sama-sama monosakarida tetapi beda susunan dari molekulnya itu. Molekulnya beda ya. Jadi memang yang berarti kadang-kadang tuh orang tuh yang dicek tuh cuma glukosanya, Dok ya. Fruktosanya nggak ngecek gitu ya. Iya, kalau itu juga bisa jadi ini. Iya, kalau seandainya yang dicek di dalam darah itu adalah glukosa ya, glukosa. Jadi ya karena apa? Karena memang yang mayoritas yang kita makan itu akan diubah menjadi glukosa di dalam tubuh. Bahkan seperti yang saya sampaikan tadi, galaktosa sumber yang dari susu dan sebagainya itu oleh hati nanti juga akan langsung diubah menjadi glukosa. Oh seperti gitu ya. Jadi ini makanya harus waspada karena yang fruktosa adalah fruktosa, glukosa adalah glukosa nih. Kadang-kadang orang ngerasa glukosanya nggak apa-apa nih, gitu kan. Tetapi ternyata fruktosanya ini yang bisa membahayakan ya. Cuma kembali lagi sahabat-sahabat, sebenarnya zat-zat ini seperti kata dokter tadi aman-aman aja gitu, selama kita masih bisa mengatur polanya dengan baik. Ya Dok ya. Oke Dok, aduh terima kasih banyak sudah. Sama-sama. Ini sebenarnya jam prakteknya Dokter Meldi. jam berapa nih Dok mulai aktivitasnya hari ini nanti? Ini hari Selasa. Saya jadwal polinya Rabu ya. Tapi ini tadi lagi mengampu laporan pagi ya. Residen. Kemudian nanti jam 10 juga ada tamu nanti. Saya diminta untuk mendampingi tamu tersebut. Jadi ini memang pas waktu yang kosong sih. Oh Masya Allah, alhamdulillah. Takutnya kan lagi nganu pasien gitu ditinggal syuting. Takut pasiennya gimana nasibnya gitu kalau ini tadi kalau ruangan itu tadi kalau ruangan kan bisa dikondisikan. Saya kan tadi berangkat jam 7 ya. Saya udah visit sebagian. Yang belum selesai bisa nanti selesai kegiatan. Masya Allah. Yang biasanya tidak bisa kita tinggal kalau di poliklinik. Masya Allah, luar biasa. Nah besok jadwalnya nggak bisa kita tinggal. Biasanya selain ini kita lagi syuting di Rumah Sakit Ulin. Nah selain di Rumah Sakit Ulin, dokternya prakteknya di mana aja sih? Di Rumah Sakit Islam.
Ruang Islam. Rumah sakit Islam di Esparman, rumah sakit Islam Banjarmasin. Misalnya nih ada yang habis nonton tayangan ini, pengen ketemu dokter, itu pengen tahu di kapan ketemu di rumah sakit Ulin, kapan ketemu di rumah sakit Islam. Ya kalau di Ulin ya tiap pagi. Oh tiap pagi. Ya karena kita tugasnya kan sebagai pegawai pemerintah ya, ya tugasnya utamanya di rumah sakit Ulin. Jadi kalau mau ketemu ya Senin sampai Sabtu saya ada di sini. Pagi kalau ya. di Islam harus di luar jam kerja. Oh gitu. Ya, nanti seperti nanti kalau seandainya saya pas jam kerja di sana nanti dikira nanti saya korupsi waktu. Itu kan rumah sakit swasta. Oh ya, iya swasta. benar. Jadi di luar dari jam 2 ya kita berangkat ke sana untuk selanjutnya melakukan pengobatan dan praktek juga di sana praktek ya. juga di sana. Luar biasa sekali ya. Malamnya baru di klinik saya. Pagi, siang, malam. Yang di klinik Kimia Farma kan pernah dulu kita syuting. Oh iya, yang pertama kali itu ya. Berarti padat banget dong dok ya? Ya, cuman kalau klinik Kimia Farma itu saya bukannya cuman Senin, Rabu dan Jumat. Oh, jadi saya masih nggak punya setiap hari. Waktu malam, artinya waktu berkumpul bersama keluarga itu Iya, hari itu Selasa, maksudnya. hari Kamis, hari Sabtu dan hari Ahad. Luar biasa banget kalau sampai setiap hari itu pagi, siang, malam. Iya. Ya, jadi kan berangkat jam 7 pagi. Kemudian pulangnya biasanya jam 12 atau jam 1 malam. Itu kalau seandainya hari-hari saya prakteknya itu yang ada di Kimia Farma. Tapi kalau seandainya di luar itu ya ada aja sih pulang. Masya Allah. Oke, baik. Terima kasih dokter. Ya. Sahabat-sahabat, kalau memang beliau ini kenapa saya pengen ketemu dengan beliau, karena beliau ini kalau menjelaskan itu sabar, detail, dan kita tuh mudah mengerti. Jadi sahabat-sahabat kalau mau diskusi atau dialog tentang mungkin sakit apa itu bisa menemui beliau ya di waktu tadi ada di rumah sakit Ulin, kadang di rumah sakit Islam, dan kalau malam di Kimia Farma. Kimia Farma ya. Oke. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan dimudahkan aktivitas hari ini. Iya. Ya kita mungkin mudah-mudahan bisa kolaborasi lagi di lain kesempatan. Dan sehat selalu juga. Amin. Ya karena kan ini udah mulai megang mic tadi. Karena salah satu media ini juga media yang sangat bermanfaat untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dan ini juga tentu diperlukan. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Terima kasih dok ya. Iya. Kayaknya kalau saya harus merubah pola juga nih dari kelihatan dari perut nih dok ya. Ini tumpukannya belum banyak sih. Kalau saya udah penuh nih kayaknya nih kanan kiri. Oke, sahabat-sahabat Suara Movie, terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.